Болею. Мне намного лучше. Halo Sobat Masa, selamat jumpa kembali bersama gue Aswin. Di video ini gue akan membahas alur cerita film yang berjudul Kara Cruz. Merupakan film bergenre thriller drama yang dirilis di negara Filipina pada tahun 2022. Di mana film ini nyeritain tentang seorang kewes cantik yang memiliki kepribadian lain yang berbeda 180 derajat. Kira-kira apa yang buat kewes ini jadi kayak gini ya? Sebelum lanjut ke ceritanya, buat kalian yang gak mau ketinggalan update video dari Lini Masa, kalian boleh subscribe channel Lini Masa. Dan kalau kalian ada rekomendasi film, kalian boleh tulis di kolom komentar di bawah. Bersama gue Aswin, selamat datang di Lini Masa. Film bermula dengan ngasih lihat suasana yang gelap, dingin, dan mencekam. Seorang pria bernama Marvin yang baru pulang ke rumah itu pun dikagetkan istrinya yang ngasih surprise. Rupanya hari itu merupakan hari ulang tahunnya Marvin. Ia terlihat memiliki kehidupan yang mapan dan istri yang sangat cantik. Istrinya itu bernama Adelia, di mana setelah makan malam, ia langsung memberikan hadiah utama kepada suaminya. Ya, kalian tahulah hadiahnya apa. Setelah selesai memberikan kebahagiaan kepada suaminya, terlihat sesuatu yang aneh dari Adelia. Karena ia menangis seperti telah melakukan suatu kesalahan yang fatal. Gak hanya itu, dia juga marah-marah tanpa ada konteks yang jelas. Pagi harinya, Marvin pun terbangun untuk pergi bekerja. Namun ia melihat obat yang masih penuh. Ia pun memarahi istrinya yang tidak meminum obat itu. Namun Adelia menolak meminumnya karena berpikir kalau dia itu udah pulih. Singkat cerita, Marvin yang bekerja sebagai pengacara itu pun berangkat ke kantor. Di sana ia diberikan selamat karena telah memenangkan kasus dari kliennya. Ia dan partnernya pun berniat pulang dengan perasaan lega. Namun gak lama setelah itu ada seorang ibu yang ngedatengin dia. Ibu itu pun menangis histeris menuntut keadilan atas putrinya yang habis diperkaos. Tapi pelakunya malah memenangkan kasus. Yang gak lain gak bukan merupakan klien dari Marvin. Marvin pun nanggepin itu sebagai risiko bagi seorang pengacara. Sepulangnya ke rumah, ia pun disambut oleh keluarga kecilnya yang tampak sangat bahagia itu. Namun kebahagiaan itu sirna ketika menonton siaran berita yang ada di TV. Dilaporkan telah terjadi kembali pembunuhan oleh seorang gadis, di mana pembunuh itu melancarkan aksinya dengan sebuah pisau setelah memperkeosnya. Namun pelakunya masih berkeliaran dan belum tertangkap. Ia pun disebut sebagai serial killer di abad ini. Gak hanya itu, berita pilu juga muncul, di mana seorang ibu-ibu ditemukan tewas mengakhiri hidupnya. Ia pun melompat dari lantai 7 karena tidak terima dengan keputusan pengadilan yang kurang lebih mirip dengan negeri Wakanda plus 26. Ibu itu adalah lawan dari kliennya si Marvin. Dan hal itu ngebuat Marvin jadi ngerasa berdosa banget. Malam harinya, ia pun berniat melakukan rutinitas meresahkan bersama Adelia. Adelia pun ngasih secangkir kopi racikan untuk menambah stamina suaminya itu. Namun ternyata kopi itu udah dicampur dengan obat tidur. Adelia yang tadinya pamit mandi kini berusaha menjadi pribadinya yang lain. Pribadi itu dikenal sebagai Elena, yang memakai baju haram dan malah pergi dari sana. Elena pun pergi ke klub malam dan berparty ria di sana. Dia juga punya pacar yang bernama Ramil. Malam itu mereka pun berkencan total, dan sudah pasti setelah itu kalian tahu apa yang terjadi. Pagi harinya keadaan kembali menjadi normal.
Adelia bangun pagi-pagi dan menyiapkan sarapan bagi suaminya yang hendak bekerja itu. Setelah Marvin berangkat, ia pun kembali mengalami pertarungan internal di dalam kepalanya. Di mana saat itu, ia dan juga Elena bercekcok tentang siapa yang bakalan menguasai badannya itu. Adelia juga sebenarnya udah kesel sama sifat Elena yang kasar dan arogan itu. Ditambah lagi, dia nemuin ada pisau berlumuran darah yang udah dililit di dalam baju untuk nutupin jejak. Demi alasan keamanan, Adelia pun merendam barang bukti itu ke dalam cairan kimia supaya kejahatannya nggak berbekas. Nggak lama kemudian, Adelia yang nggak ngerasa check out barang pun kebingungan. Tapi pas dia mau tanda tangan penerima, kurir pun membuka topinya dan ia ternyata adalah Ramil yang ngerasa kangen dengan Elena. Namun saat itu tubuhnya sedang dikuasai oleh Adelia. Dan tentu ia pun menolak Ramil mentah-mentah. Adelia lalu memukulnya dan kabur dari sana. Pertarungan batin pun kembali terjadi antara Adelia dan juga Elena. Hingga akhirnya mereka mencari jalan adil dengan sebuah koin. Koin yang keluar menunjukkan jika Elena berhak menguasai tubuhnya saat ini. Seketika ia pun berubah menjadi luluh dengan Ramil. Dan kalian pasti udah tahu apa yang terjadi selanjutnya. Namun setelah itu Elena pun menghabisi Ramil hingga ia tiada dengan ekspresi puas. Ia pun mencoba melakukan play victim dengan berkata jika ia membela diri saat perampok mencoba memperkaosnya. Akting dari Adelia memang sangat bagus, tapi polisi yang tergolong cermat ini mulai curiga karena pola pembunuhannya mirip dengan serial killer yang sedang berkeliaran saat ini. Malam harinya, Adelia yang ngerasa lelah dengan semua itu pun kembali berdebat dengan Elena. Di mana kejadian itu didengar sama suaminya yang akhirnya nganterin dia nemuin psikiater. Di sana Adelia pun kebawa suasana dan mulai bercerita tentang trauma masa lalunya. Di mana ternyata saat Adelia masih kecil, bapaknya ini merupakan orang yang biadab yang suka warawiri bersama kewes-kewes saat rumahnya lagi kosong. Adelia yang merupakan anak sematawayang pun cuma bisa curhat sama cermin di sana. Dan lahirlah kepribadian Elena yang lebih tangguh dari Adelia, namun cenderung kasar dan juga jahat. Masa kelamnya itu pun berakhir dengan Elena yang menghabisi ayahnya sendiri. Dan kepribadian itu pun bertahan hingga saat ini. Malam harinya, kepribadian Elena pun kembali beraksi. Ia pun ke sebuah klub malam dan bertemu dengan cowok lain yang bernama Yakub. Mereka pun terus berlanjut hingga ngelakuin kegiatan meresahkan di sebuah hotel. Dan lambat laun Elena ini semakin tertarik dengan Yakub. Suatu kali Elena yang baru balik jam 3 pagi pun diciduk sama ibunya yang langsung ngomel-ngomel. Baju Elena cukup menjelaskan kalau dia keluar gak sekedar cari angin aja. Namun karena kini Elena lebih mendominasi, akhirnya ia pun pergi gitu aja tanpa nanggepin ibunya. Yakub juga semakin berani, di mana dia mengaku ingin serius dengan Elena. Solusi untuk kabur dari Marvin pun muncul. Namun hal itu terlalu sulit dilakukan karena masih ada kepribadian Adelia yang terkunci di sana. Untuk menutup malam, pasangan ini pun akhirnya ngelakuin kegiatan meresahkan lagi di dalam mobil. Sampai terjadi gempa lokal di daerah kabupaten setempat. Sebagai pria normal pada umumnya, Marvin juga mulai curiga setelah nemuin obat tidur yang tersisa sedikit. Spekulasi-spekulasi pun muncul, sampai dia sadar kalau belakangan ini dia selalu ketiduran pas berniat untuk melakukan kegiatan meresahkan bersama istrinya itu. Gak cuma itu aja, gerak-gerik istrinya juga berubah.
Pas Marvin mau masukin baju bekas main futsal, Marvin pun nemuin baju dan pisau yang berlumuran darah dengan berbau amis. Akhirnya Marvin pun ngide untuk nggak minum kopi yang dikasih istrinya malam itu. Dan dia pun pura-pura tidur. Elena yang baru selesai mandi pun terlihat memakai baju tempur dan mencium suaminya. Sebelum akhirnya ia pergi bersama Yakub. Marvin pun ngekorin mereka. Dan malam itu akhirnya terungkap jika Yakub merupakan kakaknya Ramil yang berniat membalaskan dendam kematian adiknya kepada Elena. Ia pun membuat mobil oleng dan ngebuat Elena tertekan sebelum menghabisinya. Tapi gak lama setelah itu, sebuah mobil menabrak mereka dan menewaskan Yakub. Kejadian itu pun ngebuat Adelia masuk rumah sakit dan mengaku kepada Marvin jika kepribadian lainnya itu telah mati karena kecelakaan. Namun faktanya, kepribadian itu masih melekat dan siap melakukan hal-hal gila lainnya. Waduh. Dan itulah cerita dari film Karakrus yang sungguh kentang nanggung itu. Dan tentunya film ini mengajarkan untuk kita sebagai kaum laki-laki gak sembarangan untuk membungkus kewes-kewes di klub malam. Nama gue Aswin, ending yang agak kentang. Terima kasih telah menonton video ini. Jika kalian ada request film, silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa untuk menekan tombol like, share, dan subscribe. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi agar kalian gak ketinggalan video pergenjotan selanjutnya. Salam masak mantap.